Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini 5 Juli 2020, minggu pertama di bulan Juli ini, kita kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa kasih setia Allah akan terus hadir dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersujud menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar di dalam hidup kita. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, di awal bulan ini kembali kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami. Urapi bibir mulut kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati setiap pribadi kami Tuhan yang hadir, yang menyembah, dan hari ini mengucap syukur kepadamu Bapa. Berkati pujian kami, berkati setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Ada damai dan sejahtera kiranya menaungi setiap pribadi kami, memulihkan kami, memperbaharui setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita tetap berada di rumah kita masing-masing, tapi biarlah kita mau sama-sama yakin, kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam hati kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama-Nya. Sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk kita sembah, sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Makasih ya Tuhan. Katakan besar
di sini hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, melayakkan setiap pujian kami. Yang mau serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyi untuk Tuhan, mari kita meninggikan namanya. Sebab Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanahkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi-Nya. Amin. Sama-sama angkat suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Menari buat Tuhan. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya, nyanyi bagi-Nya, nyanyi bagi-Nya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berikan salam kanan kiri, katakan betapa hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Hey. Tuhan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga.
sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama meninggikan namanya. Tiba saatnya kita untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena kita sama-sama menyaksikan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya membawa kebaikan bagi kami. Ini kami mau merenungkan firman-Mu, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada awal bulan ini kembali kita mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita pencerahan, kekuatan, penghiburan buat setiap pribadi kita yang hari ini mendengarkan firman-Nya. Firman kita pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, kiranya hari ini setiap pribadi kita diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allahnya. Saya ulangi, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allahnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan berbincang-bincang, berbicara pribadi lepas pribadi pada setiap pribadi kami yang hari ini beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu memulihkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kepada kami kekuatan untuk melangkah menuju pengharapan yang telah Engkau sediakan bagi kami semua. Berkati kami Bapa, dan berkati firman-Mu untuk kami semua, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, kita percaya bahwa selama beberapa bulan yang kita lewati dari bulan Maret, April, Mei, dan sampai pada awal bulan Juli ini, tentu banyak cerita, tentu banyak sekali hal yang membuat kita takut. Bahkan sampai hari ini, berita-berita yang kita dengar itu tidak ada satupun yang bisa memberikan kepada kita ketenangan. Karena berita-beritanya pasti tentang COVID-19. Belum habis cerita tentang COVID-19 ini Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Sehingga muncul dengan istilah tatanan baru di mana setiap orang masing-masing menjaga dirinya untuk tetap sehat, untuk tetap kuat dan tidak tertular dengan COVID-19 ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap harus bersandar, tetap harus berharap dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang memberikan kepada kita perlindungan dan pertolongan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan pasti mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Ayat yang kita baca ini merupakan ayat yang begitu baik dan indah buat kita semua, menguatkan kita. Dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allahnya. Apakah Allah hanya mengenal kita saja? Apakah Dia hanya memperhatikan saja? Tentu kalau kalimat hanya mengenal, belum tentu kita merasakan kasih-Nya. Kita hanya mengenal atau dikenal saja oleh Tuhan. Tetapi ternyata ayat ini bukan hanya kita dikenal saja oleh Tuhan, tetapi secara prakteknya kasih dan cintanya menjadi bagian di dalam setiap rutinitas kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di medio tahun 2000-an ada lagu yang sangat populer di kalangan gereja, terutama di kalangan anak-anak muda dan beberapa gereja karismatik. Lagu ini bernuansakan dangdut, ya. Kita tahu lagu itu cukup populer, apalagi di daerah luar pulau. Mereka sering menyanyikan lagu ini. Yesus kekasih jiwaku. Mungkin bagi kita lagunya cukup simpel. Lagunya mudah dinyanyikan, enak untuk dinyanyikan. Apalagi kalau orang yang senang berirama dangdut. Yesus kekasih jiwaku. Tentu kita berpikir bahwa bagaimana kita mencintai Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tetapi ayat yang kita baca hari ini, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang mengasihi kita. Allah yang mencintai kita dengan luar biasa. Kalau di medio era tahun 2019, ada lagu yang mengatakan cinta luar biasa. Anak-anak muda pasti tahu siapa penyanyinya itu. Cinta yang luar biasa. Kalau seorang manusia bisa mengatakan bahwa dirinya punya cinta yang luar biasa, apalagi sang Khalik yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, tentu kasihnya, tentu cintanya melebihi luar biasa, melebihi orang-orang yang biasa-biasa, melebihi apapun di dunia ini. Di atas luar biasa mungkin. Dan sudah pasti bukan mungkin lagi Bapak Ibu. Begitu kasihnya, begitu cintanya dalam hidup ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Masihkah kita meragukan atau masihkah kita menyaksikan kasih Tuhan? Penebusannya, kesetiaannya. Kita yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allahnya, dikasihi oleh Allahnya. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah begitu mengasihi kita. Terlebih di ayat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengasihi Allah, bukan hanya dia dikenal oleh Tuhannya, tapi Allah turut menyertai kehidupannya, turut mendampingi setiap kehidupannya. Bagaimana kita bisa menjadi kekasih Allah? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai Allah? Orang yang dicintai oleh Kristus? Tentu ada syaratnya. Tentu ada kuncinya. Bagaimana kita bisa menjadi kekasih Allah, kekasih Yesus? Kalau kita bisa mencintai Dia, memang Dia layak untuk dicintai. Kalau kita bisa mengasihi Allah, memang layak Allah itu dikasihi. Karena Allah begitu besar memberikan anugerahnya untuk kita semua. Ada dua hal yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Bagaimana menjadi kekasih Allah. Bagaimana kita bisa mencintai Allah. Dan bagaimana Allah bisa mencintai kita. Yang pertama adalah menuruti firman Allah. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi sesuatu yang luar biasa ajaib. Menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Di mana Allah itu menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, ucapannya menjadi kenyataan. Di dalam Injil Yohanes, kita mengetahui begitu banyak bagaimana penyertaan Tuhan, pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah katanya. Dan Allah sudah memberikan kepada kita roh. Roh yang memberikan kepada kita sukacita. Roh yang memberikan kepada kita anugerah. Roh yang memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Kita tahu begitu banyak di kitab Injil. Terutama dalam Injil Yohanes Bapak Ibu. Tapi menuruti firman Allah, kita bisa melihat bahwa kita berada di dalam kasih setianya,
berada di dalam hatinya. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 jelas mengatakan bahwa kasih Allah akan menjadi sempurna apabila kita menuruti firman-Nya. Orang itu sungguh sudah memiliki kasih Allah. Dan itu hanya terjadi kalau kita bisa ada di dalam kasih Allah itu. Nah, kasih Allah itu akan bisa muncul, akan bisa ada dalam hidup kita kalau kita menuruti firman Tuhan. Firman Allah yang hidup. Begitu banyak firman Allah. Ada 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Banyak. Firman-Nya begitu indah, begitu membuat kita harusnya lebih berpengharapan kepada Dia. Tetapi mudah dibaca, susah untuk dituruti, Bapak Ibu. Bahkan tidak banyak orang yang bisa mengikuti 10 hukum Taurat. Hanya 10 hukum saja. Bukanlah hal yang mudah untuk diikuti. Tapi bagi orang yang memiliki kasih Allah itu, orang tersebut harus yang menurut firman-Nya. Sehingga sungguh sempurna kasih Allah. Bila kita ada dalam Dia, bila Kristus ada di dalam kita, tidak ada firman Tuhan yang menjadi sulit untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Bagi orang yang mencintai Kristus, bagi orang yang mencintai Allah-Nya, tidaklah menyebabkan satu kesulitan bagi kita untuk bersama-sama melakukan firman Allah. Bila engkau menjadi kekasih Tuhan, dan Tuhan menjadi kekasihmu, apapun yang menjadi firman-Nya, perkataannya, pasti kita akan lakukan. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana menjadi kekasih Allah? Menerima Roh Kudus. Itu syarat yang kedua. Roma pasal 14 ayat 17. Mari kita lihat Bapak Ibu. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nanti bisa dilihat, diperhatikan dari awal perikopnya, bisa dibaca. Setelah ibadah nanti dilihat lagi, dibaca lagi. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita lihat di sana bahwa soal makanan, minuman, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tentu kita tahu bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini kejadian yang kebetulan, Bapak Ibu. Hari ini engkau menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu bukan satu kebetulan kalau hari ini kita memiliki Kristus, memiliki Allah yang hebat dan luar biasa itu. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18 ini mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan iya dan amin. Kerajaan Allah bukanlah hanya soal makanan dan minuman katanya. Tetapi juga soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bukankah itu yang hari ini orang cari dalam dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudari? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita semakin menghilang dari muka bumi ini. Kita percaya bahwa damai sejahtera itu memang mudah untuk diucapkan.
Sukacita itu memang mudah untuk dipraktekkan bagi orang yang serba berkecukupan, bagi segala sesuatu atau orang-orang yang punya atau memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi coba bagi orang yang berkekurangan, bagi orang yang berbeban berat, bagi orang yang sakit, baik fisik maupun psikisnya. Tentu tidak mudah untuk melihat damai sejahtera dan bersukacita dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan ini menguatkan kepada kita, kalau kita kekasih Tuhan dan Allah menjadi kekasih kita, maka damai sejahtera, sukacita dan apa yang kita takutkan itu tidak akan bisa menghampiri hidup kita. Karena Roh Kudus menyertai kita. Karena Roh Allah berkenan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi orang yang dicintai Tuhan, turutilah firman Allah, lakukanlah firman Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 tadi, kita menjadi sempurna dalam kasih Tuhan. Menerimalah Roh Kudus, terimalah apapun yang Allah lakukan dalam setiap kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena dengan damai sejahteranya, dengan sukacita, dengan penyertaan Roh Kudus, kita dapat melihat kasih dan berkat Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah menjadi kekasih Allah. Tetaplah mencintai Allah dalam hidup kita. Maka kita bisa melihat kasih-Nya, penyertaan-Nya menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Menjadi kekasih Tuhan, tetap percaya akan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Berkati kami Bapa, ajar kami untuk bisa mencintai-Mu, agar Engkau mencintai kami. Untuk bisa mengasihi-Mu, agar Engkau bisa mengasihi kami. Ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam setiap segi kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih paham, untuk lebih mengerti dan peka tentang penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami, yang Kau sediakan dalam hidup kami Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi-Mu, karena dengan mengasihi-Mu kami berkenan kepadamu Tuhan.
Karena bila kami mengasihi Engkau, kami akan dikenal, kami akan disayang dan dikasihi oleh Engkau Bapa. Ajar kami untuk mengasihi-Mu. Ajar kami Bapa untuk mencintai-Mu lebih daripada apapun di dunia ini. Karena kami sadar, dengan mencintai-Mu, kami selamat. Dengan mengasihi-Mu, dunia ini pun kami taklukkan. Tidak ada yang bisa menakutkan kami. Tidak ada satupun yang bisa mengkhawatirkan kami. Karena kami punya kekasih jiwa kami yang menenangkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kehidupan kami. Berkati setiap pergumulan kami. Berkati setiap perekonomian keluarga kami. Sandang pangan kami. Kehidupan masa depan kami percayakan kepada Engkau yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian Kau Bapa pelihara. Kita satu dalam doa. Allah Maha Besar yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua berkat dan anugerah-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun jika selama ini kami melakukan banyak kesalahan. Kiranya Engkau mau ampuni setiap dosa dan segala kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang taat. Layakkan kami untuk tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama berdoa. Kami membawa kami dan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati baik perekonomian keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Sehingga kami tidak hidup berkekurangan, tetapi kami bisa hidup berkecukupan oleh karena berkat dan kemurahan-Mu Bapa. Engkau yang jagai dan lindungi kami. Engkau senantiasa berikan kami kesehatan dalam menjalani setiap kehidupan kami. Sehingga kami tetap bisa melakukan aktivitas kami seperti sedia kala Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, kiranya berkat-Mu terus menaungi kami dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Kami juga mau membawa negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau berkati juga Presiden kami Tuhan Bapak Jokowi bersama para staf dan pemerintahan di bawahnya. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan agar mereka dapat memimpin negara kami dengan penuh bijaksana. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat Tuhan Yesus hanya berasal daripada-Mu saja. Engkau memberkati mereka dalam mengurus negara kami di tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesabaran dan juga kesehatan Tuhan. Agar mereka senantiasa sehat dalam menjalankan setiap tugas-tugas mereka. Kami juga mau membawa gereja kami Tuhan Yesus GPI Philadelphia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang mengurapi apa yang menjadi pergumulan kami semua jemaat di tempat ini Tuhan. Untuk membangun tempat ibadah kami ini Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu akan nyata dalam setiap pergumulan hidup kami Bapa. Kiranya Engkau sediakan dana, Engkau sediakan kebutuhan yang kami butuhkan, dan Engkau berikan waktu yang tepat untuk membangun tempat ini, sehingga rumah ibadah ini Tuhan Yesus bisa menjadi lebih besar. Kami jemaat-Mu bisa lebih sungguh lagi memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Engkau juga memberkati Tuhan kami dari sekolah minggu, dari Youth for Christ, kaum bapak, kaum ibu, kiranya Engkau memberkati. Berikan kami kesatuan hati Tuhan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kiranya Engkau berkati keluarga Gembala Sidang Tuhan Yesus. Engkau memberkati hikmat-Mu, Engkau memberikan berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka semakin hari semakin Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Pada hari ini juga kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, yaitu Ibu Sulis, Ibu Parman, Ibunda dari Ibu Yohana Tuhan, Bapak Sianipar, Saudara Saud Sianipar, Bapak Huta Soit, dan juga adik dari Ibu Atit ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang akan menyembuhkan mereka, Engkau yang akan mengangkat segala sakit penyakit dari dalam tubuh mereka, sehingga mereka bisa kembali sehat, mereka bisa kembali penuh sukacita, mereka bisa kembali memuliakan nama-Mu atas kesembuhan yang mereka terima. Engkau berkati Tuhan dari dokter maupun obat yang mereka konsumsi Tuhan Yesus, kiranya mujizat-Mu terjadi dan menyembuhkan mereka semua. Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kami, Dr. Tasya dan Saudari Novita ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang bekerja di dunia medis Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikan mereka kesehatan dalam tugas mereka Tuhan, sehingga melalui tangan-tangan mereka banyak orang yang disembuhkan, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kami Youth for Christ yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap talenta kami, Engkau tambahkan setiap talenta kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami atas segala kesalahan kami Tuhan, biarlah setiap pelayanan kami ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, juga pelayanan kami ini menjadi dupa yang berbau harum bagi nama-Mu. Tuhan, kami mau membawa new normal ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau memberkati, Engkau beri kami kesehatan dan perlindungan senantiasa dalam menjalani new normal ini Tuhan, sehingga kami walaupun melakukan aktivitas kami di luar rumah, kami tetap dalam keadaan sehat, kami bisa kembali ke keluarga kami dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, menjalani aktivitas kami seperti biasa, dan kembali lagi hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga membawa rencana pembukaan tempat ibadah Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati agar setiap rumah ibadah Tuhan Yesus mempersiapkan diri mereka dengan baik, sehingga para jemaat bisa kembali beribadah di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan dalam keadaan sehat Tuhan Yesus dan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu akan senantiasa berada di dalam kehidupan kami Tuhan, dan jadikanlah kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Ini setiap doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama meninggikan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Biarlah senantiasa berkat dan kemurahan Tuhan berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Semua
kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami ya Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Ucapkan dengan sepenuh hati. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Damai dan sejahtera serta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan penyertaan daripada Roh Kudus, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.